Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah kalkulus diferensial dengan topik yang berbeda, yaitu pertidaksamaan. Bagaimana, sehat semua kan ya? Mudah-mudahan sehat dan semangat. Kali ini kita mendiskusikan pertidaksamaan dengan catatan bahwa semesta kita adalah himpunan semua bilangan real, jadi R. Sebelum kita bahas tentang contoh-contoh pertidaksamaan, kita ingat kembali bahwa pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang memuat hubungan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sebagai contoh, yang pertama, jika X adalah bilangan real, maka kalimat berikut merupakan pertidaksamaan. Yang pertama, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 3X plus 4. Yang pertama ini adalah kalimat terbuka karena belum tentu benar kalau X-nya saya isikan dengan 0 misalnya. Kalau X-nya saya isikan 7, berarti 49 lebih dari atau sama dengan 3 kali 7, 21 ditambah 4 benar. Jadi kalimat yang A itu adalah kalimat terbuka dan memuat hubungan lebih dari atau sama dengan. Jadi dia benar merupakan contoh pertidaksamaan. Yang bagian B, 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. Kalau X-nya saya isikan 0, maka kalimat tersebut menjadi suatu pernyataan yang bernilai salah. Karena 0 tidak lebih dari 1. Kalau saya tuliskan 1,5, kalau X-nya saya isi 1,5, 1,5 dikuadratkan, berarti 1,5 itu adalah 3/2, 9/4, lebih dari 1 benar, kurang dari 4 benar. Sehingga ada X yang mengakibatkan kalimat ini tadi menjadi kalimat yang benar dan bisa salah. Jadi dia merupakan pertidaksamaan karena ada hubungan di situ kurang dari. 1/X kurang dari X. Sama penjelasannya, jadi ini juga merupakan pertidaksamaan. Lah, himpunan semua bilangan real X. Mengapa himpunan semua bilangan real X? Karena semesta kita tadi adalah R. Himpunan semua bilangan real X yang memenuhi suatu pertidaksamaan disebut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Kita berikan contoh untuk menentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan yang A. X kuadrat lebih dari sama dengan X ditambah 4. Perhatikan bahwa X kuadrat lebih dari sama dengan 3X ditambah 4 itu, kalau ruas kanan kita jadikan 0, berarti masing-masing ruas kita kalikan dengan kita kurangi dengan 3X, kemudian kita kurangi dengan 4, maka akan menghasilkan yang ini. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 itu sendiri bisa kita jabarkan menjadi X dikurangi 4 dikalikan X ditambah 1. Sehingga ruas kiri seperti itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian
kita punya tadi, kalau kita punya A dikalikan B lebih dari sama dengan 0, maka akan mengakibatkan A lebih dari sama dengan 0 dan B juga lebih dari sama dengan 0, atau A kurang dari sama dengan 0 dan B kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang untuk kasus pertama, di sini A-nya adalah X dikurangi 4 dan B-nya adalah X ditambah 1. Untuk kasus yang pertama, X dikurangi 4 lebih dari 0 dan X ditambah 1 lebih dari 0. Jadi yang merah ini. Untuk kasus yang pertama berarti ekuivalen dengan X dikurangi 4 lebih dari 0, ekuivalen dengan X lebih dari 4, X ditambah 1 lebih dari 0, ekuivalen dengan X lebih dari negatif 1. Penghubungnya dan, berarti harus X yang memenuhi adalah X yang memenuhi yang pertama, yaitu lebih dari sama dengan 4, dan X lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita gambarkan, yang lebih dari sama dengan 4 itu ke sana, ini adalah 4, negatif 1, berarti yang memenuhi kedua-duanya, berarti yang di sini, sehingga X lebih dari sama dengan 4. Kasus kedua yang biru, X dikurangi 4 kurang dari 0 dan X ditambah 1 kurang dari 0. X dikurangi 4 kurang dari 0 mengakibatkan X kurang dari sama dengan 4, X ditambah 1 kurang dari 0 mengakibatkan X kurang dari sama dengan negatif 1. Jadi di situ kalau kita gambarkan, X kurang dari sama dengan 4, yang satunya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1. Negatif satunya ikut. Seperti ini. Penghubungnya adalah dan, berarti yang memenuhi kedua-duanya, sehingga yang memenuhi adalah yang kurang dari negatif 1, jadi yang di sini. Sehingga X kurang dari negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya, karena tadi adalah atau, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X anggota R, di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 4. Kalau kita tuliskan dengan menggunakan interval, berarti X kurang dari atau sama dengan negatif 1 itu adalah interval negatif tak hingga sampai dengan negatif 1, atau berarti digabung, karena sekarang kita sudah ke himpunan, digabung interval mulai 4 sampai tak hingga. Kemudian untuk soal B, mencari himpunan semua bilangan real X yang memenuhi 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. Berdasarkan definisi tadi, kalau ada A kurang dari B kurang dari C itu artinya adalah A kurang dari B dan B kurang dari C. Berarti kita punya 1 kurang dari X kuadrat dan X kuadrat kurang dari 4. Untuk 1 kurang dari X kuadrat ekuivalen dengan X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 1. Untuk X kuadrat kurang dari 4 berarti negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Penghubungnya dan, berarti kalau kita gambarkan yang satunya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 1, kita iriskan. Ini sudah kita bentuk dalam suatu himpunan, oleh karena itu penghubungnya adalah irisan. Himpunan semua bilangan real X dengan X lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2.
maka akan menghasilkan himpunan semua bilangan real X. Jadi di situ kita punya negatif 1 ke kiri, X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari negatif 1, satunya adalah negatif 1 sampai 2, diiriskan. Satunya adalah negatif 2 sampai 2, salah saya. Berarti kalau irisan, berarti kan yang memenuhi kedua-duanya, sehingga yang memenuhi adalah ini sampai negatif 2 sampai negatif 1, atau negatif 1 sampai 2, sehingga kalau disajikan dalam bentuk interval adalah interval negatif 2 sampai negatif 1 digabung interval 1 sampai 2. Kemudian yang ketiga, himpunan semua bilangan real X yang memenuhi seper X lebih dari X. Perhatikan bahwa seper X ini pasti X-nya tidak sama dengan 0. Berarti kalau masing-masing kita kalikan dengan X, X-nya kan tidak 0, berarti kan boleh mengalikannya. X-nya tidak 0, masing-masing ruas kita kalikan dengan X, berarti menghasilkan ruasnya X-nya dikalikan X menjadi X kuadrat kurang dari 0. Kalau X-nya lebih dari 0, jadi X-nya tidak sama dengan 0, X-nya bisa lebih dari 0, satunya X-nya kurang dari 0. Nah, kasus ini kalau X-nya lebih dari 0, maka hasilnya adalah X kuadrat kurang dari 1. X tidak sama dengan 0, berarti negatif 1 kurang dari X kurang dari 1, dan X-nya tidak sama dengan 0. Berarti interval negatif 1 sampai 1 dikeluarkan 0, sehingga akan menghasilkan ini. Ini tadi adalah kasus untuk X-nya yang tidak 0 itu adalah X-nya yang lebih dari 0. Nah, sekarang kalau X-nya tidak 0 dan X itu kurang dari 0, berarti kalau saya kalikan dengan X, maka akan menghasilkan saya kalikan dengan X, 1, X-nya kurang dari 0, kurang dari X kuadrat. 1 kurang dari X kuadrat, atau X kuadrat kurang dari 1. Berarti di sini X-nya tidak sama dengan 0, X kuadrat lebih dari 1. Berarti kan yang 1 ke kiri, negatif 1 ke kiri, atau negatif 1 ke kanan. X-nya tidak sama dengan 0, berarti yang di sini tidak ada gunanya karena memang negatif 1 ke kiri, negatif 1 ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di sini adalah negatif tak hingga sampai negatif 1, atau negatif 1 sampai tak hingga. Seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang mana? R, kan ini tadi untuk X yang tidak 0, atau mungkin X yang kurang dari 0. Berarti kita gabung dengan yang itu. Hasilnya adalah 0 sampai 1, ini adalah 1 sampai tak hingga, negatif tak hingga sampai 1, digabung dengan negatif 1 sampai 0, digabung lagi 0 sampai 1. Jadi yang ini kita gabung. Saya kira itu contoh dari pertidaksamaan dan mencari himpunan penyelesaian. Semoga Anda tetap semangat belajar
Jangan lupa banyak latihan soal-soal dan kita akhiri sampai di sini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.